Pintu teater 1 telah dibuka. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film The Girl with the Dragon Tattoo versi UBR Entertainment. Seorang pria bernama Michael adalah seorang jurnalis ekonomi investigasi di majalah Millennium. Ia begitu populer dan mempunyai reputasi yang baik dalam investigasi jurnalistik. Namun ia dituduh menulis serangkaian artikel fitnah terhadap pengusaha yang bernama Wennerstrom. Dia pun dituntut diharuskan membayar denda uang senilai 67.000 US dollar sebagai ganti rugi. Diam-diam, ternyata Michael berada dalam pengawasan rahasia Lisbeth, seorang perempuan berusia 24 tahun yang bermasalah, namun merupakan seorang hacker profesional yang bekerja freelance untuk sebuah perusahaan bernama Milton Security. Lisbeth ditugaskan untuk memberikan laporan yang didapatkannya kepada Dirk Freud, seorang pengacara perusahaan Wenger Group yang berpengaruh di Amerika. Setelah identitas didapatkan oleh Dirk Freud, Michael lalu diundang untuk dipertemukan dengan pengusaha yang bernama Hendrik Wenger, yang merupakan pemilik dari perusahaan Wenger Group. Dengan maksud untuk meminta bantuan Michael menyelidiki hilangnya keponakan Hendrik pada saat remaja yang bernama Gerrit. Gerrit hilang secara misterius pada tahun 1966 atau sekitar 40 tahun yang lalu. Karena Hendrik meyakini banyak hal atas kasus itu. Ia tidak hanya percaya bahwa Gerrit telah dibunuh, tapi Hendrik juga mencurigai keluarga besarnya sebagai dalang dari pembunuhan Gerrit atas dasar perebutan harta warisan keluarga mereka di masa lalu. You will be investigating thieves, misers, bullies, my family, the most detestable collection of people that you will ever meet. Awalnya Michael menolak dengan alasan bahwa ia tak kompeten untuk hal itu. Namun Hendrik memberinya penawaran yaitu sejumlah uang dan dokumen rahasia agar Michael dapat menuntaskan perseteruannya dengan Wennerstrom. Akhirnya Michael pun setuju untuk membantu Hendrik. Ketika Lisbeth masih ditugaskan untuk mengawasi Michael, dia juga bermaksud mengawasi Hans-Erik Wennerstrom. Di saat menjalankan tugasnya itu, Lisbeth mendapat kabar bahwa wali pengawasnya mengalami stroke dan harus dirawat di rumah sakit. Wali pengawas adalah orang tua angkat dan biasanya untuk anak-anak yang bermasalah. Karena parahnya sakit yang harus diderita wali pengawasnya itu, akhirnya dinas sosial memutuskan bahwa Lisbeth harus ada wali pengawas dan pendamping yang baru. Disinilah dia diperkenalkan dengan pengacara mesum bernama Nels German yang bertugas untuk mengatur dan mengambil kendali atas keuangan Lisbeth sehari-hari. Dalam perjalanan pulang, Lisbeth dicopet di dalam kereta, namun dia berhasil mengambil tasnya kembali. Akan tetapi, laptopnya rusak akibat dari benturan saat berebut dan menyelamatkan tasnya dari pencopet itu. Setelah mendapat kepastian dari tukang servis bahwa laptop yang dia miliki telah rusak total dan tidak bisa dipertahankan lagi, suatu malam, Lisbeth bermaksud untuk meminta uang pada pengawasnya untuk mengganti laptopnya yang rusak. Namun di sini, Nels German malah menyuruh Lisbeth untuk memuaskan hasrat terkutuknya. Setelah selesai melakukannya, Lisbeth pun diberikan cek oleh Nels German. Lisbeth tentunya adalah perempuan yang cerdik. Karena marah dengan apa yang telah terjadi, Lisbeth berencana menjebak Nels German dengan merekam video perilaku bejatnya ketika Lisbeth akan meminta uang hariannya. Dengan alasan uang untuk makan, Lisbeth pun pergi ke rumah Nels German untuk meminta uang tersebut dan merencanakan aksi penjebakannya. It's me. Am I going to have to do this every time I need money to eat? Hal tak terduga kembali dialami oleh Lisbeth hari itu, di mana Nels German malah memperkosa Lisbeth dengan brutal. Dengan kaki dan tangan yang terikat, Lisbeth tidak bisa berbuat apa-apa saat Nels German melakukan aksi terkutuknya itu. Apa yang Lisbeth rencanakan berada di titik tengah, antara gagal dan berhasil. Gagal karena dia syok dengan apa yang dia alami hari itu, dan berhasil karena dia mendapatkan video rekaman pemerkosaan yang dilakukan Nels German padanya. Akhirnya dengan terpaksa, terjadilah kebejatan itu.
Setelah diperkosa Nels German, Lisbeth kembali diberikan cek dan ia pergi dengan membawa rekaman video pemerkosaan itu secara diam-diam. Tak lama berselang, dia kemudian kembali ke apartemen Nels German, lalu balik menyiksanya. Lisbeth lalu memeras Nels German. Lisbeth menginginkan dirinya untuk memperoleh akses keuangannya sendiri dan untuk mengakhiri pengawasan Nels German. Dan mulai saat ini juga, Nels German harus melakukan apa yang diperintahkannya. Jika Nels German tidak menuruti permintaannya, maka Lisbeth akan menyerahkan bukti kebejatan Nels German pada pihak yang berwenang. Saat perseteruan Lisbeth dengan Nels German mulai mereda, Lisbeth berencana melanjutkan misinya untuk terus mengawasi dan memantau Michael. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Lisbeth pun bersenang-senang. Di sisi lain, Michael yang telah memutuskan untuk membantu keluarga Wenger dalam mencari kebenaran di balik hilangnya keponakan Henrik, ia pindah ke pondok rumah perkebunan yang dekat dengan rumah milik keluarga Wenger. Di awal investigasinya, Michael mulai memeriksa seluruh anggota keluarga Wenger dengan bantuan informasi dan catatan harian yang digali dari Henrik dan Inspektur Morel yang merupakan anggota polisi yang menangani kasus ini 40 tahun yang lalu. The man who hires the detective should always be kept on the suspects list. Kemudian Michael mengunjungi Martin yang merupakan kakak kandung dari Harriet. Dari informasi yang didapatkannya setelah ngobrol dengan Martin, hilangnya Harriet sangat mempengaruhi keadaan di keluarga besar Wenger, mulai dari perusahaan hingga mental psikologis dari Henrik sendiri. Keesokan harinya, Michael dikunjungi oleh Cecilia yang adalah putri dari Harold, adik Henrik. Menurut keterangan yang didapatkan Michael dari Cecilia, bahwa saudarinya yang bernama Anita adalah orang yang paling dekat dengan Harriet bila dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena Anita yang saat ini berada di London, tak lama setelah itu, Michael pun memutuskan untuk terbang ke London agar bisa bertemu dengan Anita, dengan harapan bisa menggali informasi lebih dalam dari orang yang paling dekat dengan Harriet. Sesampainya di London, Michael pun bertemu dengan Anita. Dari keterangan Anita, ia mengakui bahwa dirinya tidak begitu akur dengan keluarga besar Wenger, dan ternyata Anita telah kabur dari keluarga besar Wenger saat masih berumur 18 tahun. Crazy mother, drunken father. So what do you think happened to her? Everyone knows what. Kemudian, dengan berbekal dokumentasi foto pemberian Henrik dan kantor berita majalah setempat, Michael menggunakan foto yang diambil selama pawai Hari Anak. Di sini dia menemukan sesuatu yang ganjil, seperti terlihat bahwa Harriet sedang melihat seseorang yang mungkin adalah orang yang membunuhnya. Tampak wajah Harriet seperti ketakutan. Cerita berlanjut, putri dari Michael datang berkunjung dengan maksud bahwa dia akan belajar di sekolah Injil. Ketika hendak pulang, sang putri secara kebetulan mengatakan bahwa ada ayat-ayat Injil yang telah tertulis di salah satu meja rumah Michael. Karena tidak menyadari akan hal itu, Michael pun segera mengecek dan mencari tahu apa maksud dari perkataan putrinya tadi. Woman who is a medium or a sorcerer shall be put to death by stoning. Dari berbekal keterangan dari Inspektur Morel dan catatan yang dimilikinya mengenai pembunuhan seorang wanita di masa lampau, ada secercah harapan kasus ini akan terkait dan bisa terungkap. Di saat keadaan semakin menunjukkan titik terang, Michael meminta seorang rekan yang bisa membantu dirinya untuk mengungkap kasus ini. Dengan bantuan dari Dirchfrod, Michael diarahkan ke Lisbeth, yaitu seseorang yang telah mengawasi dan tahu segala hal tentang dirinya. Disinilah awal mula pertemuan mereka untuk pertama kalinya secara bertatap muka, dengan ancaman yang diberikan kepada Lisbeth karena telah mengawasi dirinya selama ini. Akhirnya Lisbeth pun mau menjadi rekan untuk membantu Michael dalam mengungkap pembunuhan seorang wanita ini, karena sejatinya Lisbeth juga merasa tertarik dengan kasus ini. Dengan keterampilan hackingnya yang tinggi, Lisbeth tak butuh waktu lama untuk melakukan penyelidikan ini. Dan akhirnya dia segera menemukan jejak dari pembunuhan berantai di tahun 1949 di Swedia. Mulai dari keterangan yang terjadi di kasus pembunuhan tersebut, semua berasal dari ayat-ayat kitab suci Perjanjian Lama. Bahkan, nama-nama korban itu adalah nama yang diambil dari ayat-ayat tersebut. Dan fakta yang mengejutkan terakhir adalah bahwa mereka dari semua korban pembunuhan berantai itu adalah orang-orang Yahudi. Di hari berikutnya, Michael dan Lisbeth pun percaya bahwa pembunuhan mereka termotivasi oleh antisemitisme, yaitu suatu sikap permusuhan terhadap kaum Yahudi dalam bentuk-bentuk tindakan penganiayaan atau penyiksaan yang dilandaskan dari kebencian.
Mereka awalnya percaya bahwa Harold, adik dari Hendrik, adalah pelakunya, karena kedua saudara Wenger lainnya sudah meninggal pada saat Harriet menghilang. Scene berganti, saat mereka berdua membagi tugas masing-masing. Lisbeth melakukan pencarian melalui catatan bisnis keluarga Wenger untuk melacak keberadaan Harold, sementara Michael menyelidiki ke rumahnya. Saat Michael dalam perjalanan ke rumah Harold, di sebuah hutan, Michael mendapatkan tembakan yang nyaris mengenai kepalanya dari orang tak dikenal. Namun dia berhasil lolos dan pulang dengan keadaan selamat. Somebody was shooting at me. It wasn't an accident. Di lain kesempatan, saat Michael melanjutkan penyelidikannya, dia menemukan sebuah dokumentasi dan fakta baru yang mengarah ke Martin, yang tak lain tak bukan adalah kakak kandung dari Harriet sendiri. Bermaksud untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai keterlibatan Martin atas hilangnya Harriet, Michael secara diam-diam pergi ke rumah Martin untuk mencari tahu sesuatu. Tetapi kehadiran Michael ternyata diketahui oleh Martin yang baru saja pulang. Karena Martin tahu bahwa Michael telah mencurigai dirinya. Akhirnya Martin pun menawan Michael dengan ancaman sebuah pistol. Sementara itu, Lisbeth telah menemukan bahwa Martin dan ayahnya adalah orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan berantai di masa lampau, di mana dia menemukan dua foto yang sama. Di foto itu, sweater biru yang dipakai Martin sama dengan yang dipakai orang yang ditakuti Harriet di dalam foto pawai anak tempo hari. Setelah cukup mendapatkan informasi, Lisbeth pun kembali ke rumah untuk menemukan Michael yang sudah tidak ada di rumah. Scene berganti, Michael kemudian terbangun dan menemukan dirinya telah terikat di gudang bawah tanah rumah Martin. Di sini Martin pun akhirnya mengakui kalau dialah yang melakukan pembunuhan di masa lalu. Ketika Martin hendak membunuh Michael, Lisbeth muncul dan menyerang Martin menggunakan tongkat golf hingga membuatnya tumbang. Sementara Lisbeth membebaskan Michael, Martin melarikan diri dengan mobilnya. Lisbeth pun segera mengejar dengan sepeda motornya. Akan tetapi dalam pelarian, mobil Martin keluar jalur dan terjadi kecelakaan parah. Saat Lisbeth mencoba mendekati mobil yang dikemudikan Martin tersebut, terjadi ledakan yang sangat dahsyat sehingga menyebabkan tewasnya Martin dalam kecelakaan dan ledakan yang besar itu. Saat kembali ke rumah, Michael menduga bahwa Harriet saat ini masih hidup, dan saksi hidup yang bisa dimintai keterangan hanyalah Anita. Michael pun segera kembali ke London, dan dugaan yang dia kira ternyata adalah benar. Michael menemukan Harriet yang hidup dengan memakai nama sepupunya, Anita yang sudah lama meninggal. Ya, Anita yang selama ini dijumpai Michael ternyata adalah Harriet. Dia pun kembali ke Swedia untuk bertemu kembali dengan Henrik dengan membawa Harriet. Tampak Henrik menangis bahagia dapat kembali melihat keponakannya itu. Harriet juga mengungkapkan bahwa dia telah membunuh ayahnya, di mana ayahnya bersama kakaknya Martin telah memperkosa dirinya. Takut atas kehidupannya yang mencekam itu, ketika ia melihat Martin di pawai hari anak, ia kemudian melarikan diri dengan bantuan Anita. Cerita terus berlanjut. Lisbeth melakukan aksi hackingnya untuk membantu Michael dalam menghadapi tuntutan hukum dari Wennerstrom dengan cara menguras habis uang Wennerstrom yang ada di luar negeri. Akibat meruginya perusahaan Wennerstrom, kabar kelanjutan tuntutan hukum terhadap Michael pun juga ikut mereda. Mengapa Lisbeth sampai bersusah payah mau melakukan itu? Tentu saja karena gadis liar itu telah jatuh cinta pada sosok Michael yang baik. I made a friend. I mean one that you'd approve of. Di sebuah malam bersalju, Lisbeth bermaksud memberikan jaket kulit kepada Michael sebagai hadiah perayaan malam Natal. Ketika pergi ke rumah Michael, Lisbeth malah mendapati Michael hendak menghabiskan waktu bersama dengan seorang wanita, yang tak lain adalah bosnya di majalah Millennium. Lisbeth tak dapat berkata apa-apa, hanya diam dan kembali mengendarai sepeda motornya. Dengan begitu, film pun tamat. The Girl with the Dragon Tattoo merupakan film remake Hollywood yang disutradarai oleh David Fincher dan sukses memasangkan Daniel Craig sebagai Michael Blomkvist dan Rooney Mara sebagai sang gadis bertato naga Lisbeth Salander. Membutuhkan sedikit kesabaran untuk dapat menikmati film ini di bagian awal, namun setelahnya The Girl with the Dragon Tattoo akan membawa penonton pada petualangan pintar menyibak rahasia kelam sebuah keluarga dengan aksi yang memikat dari Michael dan pasangannya yang eksentrik. Dan menjadi pusat perhatian film ini adalah Lisbeth.
Genre film seperti ini memang selalu menjadi andalan David Fincher. The Girl with the Dragon Tattoo juga menyajikan musik pengiring yang dahsyat dan teatrikal yang juga menjadi pengiring di antara adegan-adegan syarat tensi ketegangan, diimbangi dengan sinematografinya yang menampilkan visual artistik, tak ketinggalan dengan editingnya yang mumpuni. Oscar pun tak ragu lagi untuk memberikan 4 nominasinya kepada film ini. Dan masuk pada penilaian, UBR Entertainment memberi rating film ini 8,4. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Thanks for watching. Bye-bye.